Oke, saya lanjutkan pembahasan untuk pertanyaan ya dari kelas 3E. Beberapa pertanyaan sudah dikirim, nanti untuk yang di e-learning nanti mungkin akan saya tambahkan di e-learningnya. Sekarang saya jawab yang dikirim di WhatsApp dulu ya. Yang pertama dari Weni Putri Handini. Pertanyaannya, dalam kitab Ashifa bagian ketiga dijelaskan tentang matematika yang tentang geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Bagaimana kaitan dengan musik? Mengapa musik dibahas dalam matematika? Nah, ini sebenarnya pembahasannya nanti masuk ke ranahnya kelompok 7 sampai 9. Jadi matematika itu seperti apa, kaitannya dengan aritmatika, astronomi, kaitannya dengan sains, kaitannya dengan keseharian, itu sebenarnya di kelompok ini gitu ya, yang tugasnya mengeksplorasi lebih lanjut tentang kaitan antara matematika dan keseharian. Nanti bisa ditanyakan kembali ya, nanti saya akan ulang di pertemuan yang tersebut, atau kalau mau nanti bisa googling aja, pertanyaan ini bisa di googling ya, kaitan antara matematika dengan musik gitu, kaitan antara matematika dengan ini, kaitan antara matematika dengan ini gitu, bisa googling banyak. Di bukunya Pak Hardi ada, bahkan ada beberapa yang membahas tentang kaitan matematika dengan ilmu gaib. Nah, tuh keren tuh. Saya dulu pernah bahas itu satu SKS kayaknya hampir untuk membahas konsep dimensi, ilmu gaib dan seterusnya. Itu bisa kita pikirkan secara matematis ya. Nanti sementara googling aja dulu. Bisa ini ya pertanyaannya ya. Jadi kaitannya dengan musik tuh banyak lah, perkara hitungan, ketukan, semuanya kan matematik juga tuh, ada matematiknya juga kan unsurnya gitu ya. Nanti bisa ditanyakan ulang di kelompok 7 sampai 9. Yang kedua, David Alif Rahman, apakah segala hal di alam semesta dapat dibuat dalam bahasa matematika? Ini agak ambigu ya saya menjawabnya, maksudnya segala hal dapat dibuat dalam bahasa matematika itu kan aneh ya, gimana ya, maksudnya dibuat dalam bahasa matematika, dibuat dalam bahasa matematika itu maksudnya saya bingung. Kalau saya ambil umumnya maksudnya apakah bisa dikaitkan gitulah ya, sudahlah ya, apakah segala hal di alam semesta dapat dikaitkan dengan matematika, misalkan itu aja ya, saya bingung soalnya maksudnya bahasanya saya bingung. Menurut saya bisa dikaitkan. Tadi itu pertanyaannya Siva, siapa tadi, Weni, kok Siva, Weni, ternyata bisa dikaitkan dengan semuanya kan gitu, hampir semuanya. Apakah bisa gitu? Menurut saya bisa jadi kalau kita cari kaitannya. Kalau cuma cari kaitannya bisa sih gitu. Bahkan ini di buku Prof Hardi dijelaskan bahkan kaitan antara matematika dan alam gaib, kan keren tuh, kaitannya dengan konsep dimensi dalam matematika gitu. Mau dijelasin nggak ya? Coba saya jelasin singkatnya ya. Ada beberapa konsep dimensi. Anda kan mengenal dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4, dan seterusnya. Gitu. Jadi dalam matematika itu kita punya konsep dimensi sampai dimensi ke n. Gitu. Kita nggak tahu wujudnya kayak apa. Yang kita tahu kan dimensi 3, keruangan gitu. Sebenarnya kayak dimensi 3 itu kan berarti dia punya volume, ada panjang, luas, panjang, lebar, tinggi gitu. Jadi dia punya volume, keruangan, konsepnya keruangan. Kalau dimensi 2 dia cuma punya 2 dimensi, artinya cuma panjang lebar saja, maka dia bentuknya bidang. Tapi kalau dia cuma punya satu dimensi, itu dia cuma punya panjang aja. Maka kalau diwujudkan sebenarnya dalam dimensi 1 itu wujudnya benda adalah berupa garis. Dalam dimensi 2 wujudnya benda adalah bidang, datar, permukaan. Dalam dimensi 3 wujudnya suatu benda bervolume, berwujud, berbentuk seperti yang kita lihat dan kita pahami dan kita tahu. Dimensi 4 itu berarti dia punya 4 dimensi, punya 4 satuan, berarti panjang, lebar, tinggi, satunya apa kita nggak tahu. Nah gitu, satunya apa kita, dan ini beberapa pakar menyebutkan ini dimensi waktu katanya. Jadi nanti kalau makanya sekarang sudah banyak muncul, yang dulu itu lah yang para pakar yang memunculkan teori tentang time travel, lubang black holes, yang katanya kita itu bisa melesat ke bentuk ke bagian dunia yang lain. Itu kalau kita bisa gitu tuh, berpindah yang langsung ke tempat yang lain gitu, itu itu kalau kita bisa melipat si dimensi T ini tadi, dimensi waktu, katanya begitu, itu dimensi 4. Tapi itu masih teori-teori ya, karena belum ada wujudnya, kita juga belum tahu seperti itu. Ada dimensi kelima, dimensi keenam, dan seterusnya, dan kita belum memikirkan itu gitu. Nah, alam gaib itu
adalah suatu dimensi yang berbeda dengan kita kan, makanya disebutnya kadang-kadang makhluk dari dimensi lain gitu kan. Nah dari dimensi lain itu artinya dia dari dimensi yang berbeda. Dari dimensi yang mana lah kita nggak tahu gitu. Nah kita nggak tahu. Nah bisa jadi mereka yang dari dimensi yang lain itu ketika masuk ke dimensi kita itu mereka melewati dimensi yang bentuknya berbeda gitu. Makanya kemudian ketika dia muncul menampakkan dirinya ke dalam wujud dimensi kita, maka kadang bentuknya jadi nggak karuan gitu. Bisa jadi ketika dia travel menyeberangi dimensi itu, dia mengalami perubahan bentuk atau ya pergantian bentuk gitu, seperti itu kira-kira. Jadi kalau dibaikin mereka mungkin bisa lintas dimensi gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang sifatnya non wujud ya, sesuatu yang hampir nggak bisa diamati gitu ya kita sebagai orang awam gitu ya. Tapi ini salah satunya saya ambil kajiannya dari bukunya Prof. Hardy itu. Jadi teorinya beliau, dugaannya beliau dari beberapa sumber yang lain. Mungkin seperti itu. Jadi dia makhluk-makhluk yang seperti itu melewati dimensi yang berbeda gitu ya. Sehingga mereka harus mengubah wujudnya dulu untuk bisa masuk ke apa namanya, sudah masuk ke bisa masuk ke dunia kita dalam wujud dimensi kita itu mereka harus menyeberangi dimensi dulu. Jadi dia harus mengubah bentuknya. Kira-kira seperti itu gitu. Dan ternyata konsep tentang dimensi ini memang di matematik itu cocok gitu. Ada gitu ya. Kira-kira begitu. Ya, banyak sekali. Nanti googling aja ya. Yang ketiga, Cynthia dalam serangkaian publikasi Gottlob Frege dalam itu, namun Russell menunjukkan sistem Frege tidak konsisten. Mengapa Russell menganggap sistem Frege tidak konsisten? Bagaimana cara pembuktiannya? Nah ini yang tadi ada di penjelasan itu ya, di penjelasan materi. Silakan nanti buka video yang penjelasan materi ya, nanti akan ada penjelasannya di situ. Jadi apa perdebatannya gitu, apa yang dimunculkan dari Frege dan Russell itu ada di situ ya. Ini sudah saya rangkum sih sebenarnya, Saat itu publikasi matematika dari Frege itu sangat populer dan dianggap sebagai fondasi dari pengetahuan matematika. Masalah muncul di hukum kelima Frege membahas tentang konsep dan sifat himpunan gitu ya, dibantah oleh Russell, disebutkan sebagai paradok Russell. Hukumnya apa? Ini saya kutip dari bukunya Pak Paul Ernst ya. Ini penjelasannya. Kalau mau diartikan bisa, tapi sudah ada di penjelasan materi ya, silakan dilihat. Nomor 4, bagaimana dampak atau pengaruh yang terjadi bagi peningkatan pengetahuan matematika jika semua jenjang pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi diajarkan filsafat gitu. Kalau saya jawabnya, kalau semua jenjang diajarkan filsafat kayaknya kok tidak mungkin ya gitu. Karena anak SD atau anak TK mungkin memang belum bisa diajak berpikir sesuatu yang benar-benar sampai filsafat banget, karena memang belum umurnya. Menurut teori psikologis memang belum bisa. Mereka tahapannya adalah tahap konkret gitu. Jadi anak kecil itu nggak langsung dia bisa diajari 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi kalau anak kecil kan diajarinya kan via apa, benda-benda dulu kan, sambil diajarkan anak TK ayo dihitung 1, 2 gitu kan, pakai benda. Setelah pakai benda, pakai tangan biasanya. Ini angka ini berapa kayak gini gitu. Ini berapa? Ayo coba, ini berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4. Jadi konkret dulu gitu, nggak langsung simbolik. Nanti lama-lama dia akan dikenalkan pada bentuk yang keluar, yang kayak bebek itu berarti dia angka 2. Kalau yang lurus kayak sapu itu angka 1. Disimbolikkan. Jadi konkret disimbolikkan dulu. Setelah disimbolikkan nanti mereka akan masuk ke dunia semi formal ketika mulai kenal aljabar. SMP kita mulai mengenal yang namanya variabel, X, Y dan seterusnya, itu sudah semi formal, itu sudah. Kemudian ketika di perkuliahan kita ketemu yang bentuk-bentuk pembuktian yang lebih lengkap, induksi matematis, aturan inferensi, proposisi, itu sudah bukti yang lebih formal gitu ya. Jadi kalau dikatakan filsafat itu diajarkan di semua jenjang, kayaknya terlalu berat memang, karena psikologisnya, kemampuannya anak kecil itu belum sampai memikirkan sesuatu yang sifatnya sangat radikal atau mendasar ya. Tapi kalau usianya sudah semakin dewasa, sudah mulai bisa menganalisis dan melakukan sesuatu yang pembuktian yang sifatnya itu lebih formal, maka filsafat bisa masuk ke situ gitu. Tapi gitu ya. Tapi catatannya, kalau menurut saya bukan berarti nggak diajari sama sekali ya, gurunya aja yang belajar gitu. Dan dia harus benar-benar memahami tentang konsep filsafat. Nah ini bagus, makanya Anda diajari tentang filsafat pendidikan matematika. Kenapa? Supaya ketika nanti Anda di sekolah, Anda
tidak akan jadi guru yang gampang menyalahkan ataupun membenarkan sesuatu tanpa alasan yang jelas, logis dan prinsipil gitu. Jadi nggak mudah mengklaim ini benar, ini salah gitu. Kadang ada guru yang kaku sekali, kayak harus begini, harus begitu gitu. Nah itu nggak seperti itu gitu ya kira-kira. Nanti Anda bisa mengajarkan anak itu memaknai matematika secara lebih mendalam, sehingga mereka akan merasakan bahwa matematika itu adalah bagian dari dirinya, bagian dari ilmunya, bagian dari bagian dari kesehariannya gitu. Jadi bukan cuma teori, bukan cuma hitungan gitu. Itu tugasnya gurunya dan harus dikenalkan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi jangan diajar ke muridnya gitu. Gurunya yang harus menerapkan itu ke muridnya. Terus hadisah, di materi kemarin dijelaskan pengetahuan terbagi dua, a priori dan posteriori. Posteriori bukan ya. Sebenarnya salah ini ya, saya priori dan posteriori gitu ya. Apa contoh nyata dua pengetahuan tersebut bisa dikaitkan yang bisa memberikan. Nah ini kan di teorinya sudah ada di materi gitu. Kadang saya suka sebel kalau ada yang bertanya padahal di bukunya ada, dibaca lengkap ya nanti ya, dibaca lengkap bahwa pengetahuan priori dan posteriori itu adalah jenis pengetahuan gitu yang didefinisikan dari induknya banget gitu. Ada pengetahuan priori dan posteriori. Nah, matematika itu tergolong priori karena karakter utamanya logical reasoning dan deductive reasoning. Bukan melalui pengamatan gitu. Jadi penalaran logis gitu ya. Jadi matematika itu priori. Dia tidak tergolong posteriori karena karakter utama pengetahuan posterior itu kan dari pengamatan. Nah, matematika kan enggak gitu, non empiris gitu sifatnya. Contoh nyatanya bagaimana? Nah, ini yang tadi saya bilang, ini pertanyaan clustery ya. Kalau ada pertanyaan yang sifatnya itu contohnya bagaimana? Jelaskan, berikan contoh gitu, itu pertanyaan clustery ya. Kalau diskusi itu ambil pertanyaan yang sifatnya lebih terbuka untuk diskusi, bukan pertanyaan yang sifatnya jawaban di buku ada, ntar cari sendiri. Next, Devita, apa saja pengaruh mempelajari filsafat matematika dalam mencapai kesuksesan belajar mahasiswa dalam meraih tujuan pendidikan? Pertanyaannya ya. Ini jawaban dari saya ini, kalau ini jawaban dari saya. Kalau setiap mahasiswa itu belajar dan memaknai benar-benar tentang filsafat, maka akan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa keren yang akan dihasilkan oleh kampus-kampus di Indonesia gitu. Kenapa? Karena dia nanti akan terbiasa untuk mencari sesuatu itu benar-benar dari akarnya, nggak cuma asal dengar atau kopas. Katanya temennya itu gini tuh, tapi katanya itu tuh gini gitu. Itu mak-mak tuh budaya yang kayak gitu tuh. Kalau mahasiswa tuh nggak gitu. Cari sumbernya yang kredibel baru disampaikan gitu. Nggak cuman asal lo katanya kopas dari grup ini, kopas dari grup, katanya di grup ini tuh gini. Nggak seperti itu. Kita nggak akan jadi generasi yang mudah percaya pada hal-hal yang sifatnya belum jelas gitu. Itu sudah efek langsung dari filsafat, karena memang maknanya filsafat sendiri kan berpikir dari yang benar-benar akar, yang benar-benar basic gitu. Jadi efeknya itu. Yang kedua, memaknai sesuatu secara mendalam ini ya. Jadi nggak asal percaya, dimaknai dulu, diserap, diterima sampai dia benar-benar paham, baru kemudian itu akan disampaikan ke orang lain. Jadi nggak cuma sekedar asal tahu, tapi benar-benar memaknai sesuatu itu cari dulu sampai dia paham, dimaknai secara mendalam gitu ya. Nggak asal telan informasi gitu kasarnya. Berkomentar setelah benar-benar paham, ini juga penting sekali ya. Kadang tuh saya suka orang-orang tuh kenapa mudah sekali berkomentar padahal dia tidak memahami situasi yang sebenarnya gitu. Itu yang saya juga cukup heran. Kalau semua orang belajar filsafat, maka dia tidak akan mudah mengkomentari sesuatu kalau dia nggak benar-benar paham. Jadi kalau kita nggak paham situasinya itu, ngapain sih kita komentar gitu, buang-buang energi gitu.
mengkritik ketika benar-benar paham. Ini juga ya banyak orang yang mengkritik padahal dia nggak tahu solusinya kayak apa, ngeritik doang, mencela doang, kamu tuh jangan gini, jangan gitu, kamu tuh jangan gini, jangan gitu, kamu tuh nggak boleh gini, nggak boleh gitu, tapi nggak tahu solusinya gimana. Ini kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, tapi nggak tahu solusinya apa gitu. Kalau kita mau mengkritik, pastikan bahwa kita itu menawarkan suatu solusi gitu. Itu namanya mengkritik yang sehat ya. Bertanya ketika benar-benar tidak tahu atau untuk keperluan mencari tahu, bukan sekedar gitu ya, bukan sekedar tanya, bukan sekedar ngetes gitu ya. Kita tanya itu konteksnya memang untuk tabayun atau konteksnya untuk mencari tahu, untuk klarifikasi, nah itu boleh. Jadi kita nggak perlu nanyain yang sifatnya itu ngetes orang gitu, ngapain gitu kan ya, seperti itu kira-kira ya. Banyak lah ya manfaatnya kalau kita mau benar-benar belajar filsafat tuh yang tadi saya sebutkan di materi juga tuh, kita akan terbiasa berpikir itu secara bebas, membuka cakrawala, nggak berpikir secara terkotak-kotak gitu ya, ini harus begini, harus begitu, oh berarti matematika itu mutlak, berarti matematika itu selalu benar gitu, enggak. Kita itu akan terbiasa untuk berpikir bahwa oh ada kemungkinan lainnya, oh orang mungkin berpikir berbeda, oh ini begini, oh ini begini. Jadi kita itu nggak terbiasa mengkotak-kotakkan sesuatu ya, tidak kaku ya, tidak kaku, tidak jadi orang yang kaku gitu ya, tapi punya prinsip gitu, karena kita orang matematik, jadi tidak kaku tapi punya prinsip, kalau benar gitu ya, selama kita bisa menunjukkan, selama kita sudah benar-benar paham, sudah mendalam gitu ya, boleh berpegang pada prinsip, boleh asalkan benar gitu ya. Indatul hasanah, dalam arti dijelaskan pada absolutis matematika unchangeable, metode deduktif memberikan pernyataan apa dasar kaum absolut menunjukkan seperti itu. Nah ini yang penjelasan ada di materi lah ya, penjelasan materi ya. Alasannya ya karena kaum absolut itu menganggap kebenaran matematika itu adalah kebenaran yang sangat mengakar, karena dari awalnya sudah benar mulai dari premisnya gitu. Jadi anggapnya mereka itu yang paling benar gitu menurut mereka gitu. Ini yang di materi kayaknya saya pikir ini sudah cukup banyak lah ya. Jadi alasannya kenapa kaum absolut itu menganggap matematika itu unchangeable itu sebenarnya sudah ada di materi gitu. Ini saya kopaskan kembali. Dasar-dasar mengklaim bahwa sebagai berikut. Pertama, nah ini argumen awal sudah dari aksioma, sudah dianggap benar gitu. Kedua, mereka menurunkan kebenaran itu dari aturan inferensi, yang mana itu aturannya juga sudah jelas, sudah benar gitu menurut tata aturan di logika. Berarti kan jelas gitu kebenarannya, itu menurut mereka seperti itu. Ini merupakan dasar dari banyak filsuf yang mengklaim bahwa kebenaran matematika adalah kebenaran yang pasti. Itu menurut pandangan kaum absolutis gitu. Kalau sekarang kita mengambil bagaimana loh ya, setelah kita mengkaji sekian banyak sumber ini, nanti baru akan kita pahami benar nggak sih sebenarnya matematika itu ilmu pasti atau enggak gitu, kebenarannya itu mutlak atau enggak, itu nanti silakan Anda simpulkan setelah belajar filsafat pendidikan matematika ini sampai tuntas, belum sampai selesai gitu. Bahkan saya pun setelah tuntas pun dulu merasa belum berani untuk mengklaim jadinya ini ilmu pasti apa enggak gitu, karena harus mengkaji banyak literatur ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu penjelasannya sudah ada di buku ya, kira-kira seperti itu tambahan dari saya. Semoga ini membantu. Kalau masih ada yang kiranya masih ingin ditanyakan, nanti sambil jalan bisa ya, sambil kita diskusikan kembali, sambil nanti ditanyakan ulang ya. Terima kasih untuk kelas 3E atas pertanyaannya. Saya cukupkan di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.